Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Teteh ini dari Majalengka. Nah, ini ada kedatangan tamu dari Mama Bawel. Dari mana, Mama? Dari Blitar, Jawa Timur. Blitar. Iya. Dan ini ceritanya pengen menceritakan tentang kehidupan di TKW Taiwan tuh kayak gimana. Nah, nanti kalian dengerin ya bagaimana kerjanya di sini dan apa aja. Nanti saya pengen interogasi dengan Mama Bawel. Udah berapa lama kerja di sini? 3 tahun 2 bulan. 3 tahun. Sekarang jaga apa? Sekarang jaga nenek. Jaga nenek. Iya, iya. Mbak, anak sama siapa? Anak aku ikut kakak aku yang kecil, yang nomor 2 ke pondok, di pondok. Ya. Terus apa sih cerita Mbak di sini tentang pekerjaan di Taiwan, di kehidupan sehari-hari? Kerjanya apa aja? Ya, di sini alhamdulillah majikan aku juga baik. Ya, alhamdulillah. Seperti keluarga sendiri. Ya, alhamdulillah, maksudnya kita cuma jaga nenek, ngasih makan nenek. Cuma kayak gituan, tapi majikan 1 minggu sekali kesininya. Ada nggak cerita tentang keselnya majikan ke kita keselnya ke majikan, atau kita yang dijaganya agak rewel gimana? Ada nggak yang selalu berkesan di Mbak tuh? Ada, pastinya ada. Kalau kita kan jaga 24 jam. Kadang kan nenek juga rewel, kalau malam itu nggak bisa tidur lah, sering kencing lah, sering apalah. Ya begitu kan, tapi kita kan sudah tugas kita. Iya. Sebagai TKW, sebagai itu tugas kita harus sabar lah, harus bisa ambil hati nenek lah. Bagaimana kita menghadapinya. Iya, yang penting beradaptasi ya. Iya. Yang nomor 1 ya beradaptasi dulu. Iya, benar. Dan majikan tahu kita bagaimana, nenek yang dijaganya gimana, itulah. Iya. Dan kebanyakannya katanya tuh di Taiwan tuh orang di rumah tuh liatnya cuman TikTokan apa gimana. Itu kesannya Mbak gimana tuh tanggapan mereka? Mereka kan hanya lihat TikTokannya aja, bahagianya aja kan, sedangkan di belakang teh nggak tahu gimana. Iya, kebanyakan orang lihat itu cuma kita main TikTok, itu kan cuma hiburan kita sebenarnya. Sebenarnya kita di sini juga perlu hiburan, karena jaga nenek itu nggak semudah yang orang lihat. Iya. Jadi kita bisa membawa diri kita sendiri, maksudnya bisa kita bahagia gimana caranya. Dan di sini jalan satu-satunya cuma hiburannya di TikTok. Iya. Orang lihat itu kita kerja enak lah semuanya di TikTok. Gini-gini, action gitulah, ginilah. Itu kan orang nggak melihat kita. Sebenarnya kita itu tertekan juga di sini. Cuman kan kelihatan, kelihatannya dari orang lain tuh kelihatan kita cuman bahagia. Tapi kan di belakang mereka nggak tahu ya kita beradaptasi gimana. Beradaptasi lah. Ngadapi neneknya, kadang neneknya jahat lah, kadang neneknya cerewet lah, majikan cerewet lah. Iya. Kan orang lain nggak tahu. Iya, benar. Tuh Mbak, jadi kalian tuh jangan pernah lihat enaknya aja. Kalau di sini kerja di semua TKW tuh nggak semua ada yang enak tuh. Benar, ada ya gimana, tergantung milik kitanya. Dan kita bisa pandai-pandai menghadapi seorang nenek lah, seorang kakek yang kita jaga. Iya, benar. Harus berpandai-pandai mengambil hati majikan dan mengambil hati neneknya yang dijaga. Dan kita juga harus tahu diri kalau di sini itu tanggung jawab kita apa. Iya, benar. Ada nggak pengalaman Mbak waktu di sini tuh, pengalamannya tuh hal yang paling menyedihkan tuh apa tuh yang pernah ada di kehidupan Mbak tuh? Banyak sekali. Waktu pertama kita belum bisa bahasa, belum bisa komunikasi, dan kita ngomong gini salah, ngomong gitu salah. Kan orang sini kebanyakan mayoritas kan kalau ngomong itu bicaranya keras, kenceng banget. Dan kita nggak tahu itu ngomong apa, jadi kita bingung. Kadang kita nangis sampai nggak tahu itu harus ngomong gimana, itu sampai kita nangis. Sampai
kita pokoknya yang paling menyedihkan kata-katanya itu kadang juga kita nggak mengerti apa artinya, kita bingung lah dihadapi dengan gimana, kita juga nggak tahu, masih beradaptasi. Yang penting sabar. Alhamdulillah sekarang kan kalau udah bisa adaptasi ya kita nyaman. Iya. Terus misalkan kalau pertama kesini kan majikan nyuruh ini, ada gak pengalaman lucu ketika majikan suruh kamu ngambil, contohnya majikan pengen ngambil satu barang, contohnya barang Ada. kamu salah gitu, gimana tuh Mbak tuh? Waktu itu kan kita suruh ngambil alat pel, tapi kitanya ngambilnya salah. Ban mobil. Itu lucu juga, maksudnya suruh ambil mangkok, kita ambilnya sendok lah, apalah. Iya, tuh kan di Taiwan tuh pertama kan harus bisa bahasa juga ya. Iya. Ya meskipun nggak terlalu banget bisa, nggak apa-apa kan, yang penting Yang gimana penting majikan dasarnya bisa. dasarnya. Terus pengalaman Mbak ini ya Mbak, maaf, ada nggak di satu kehidupan keluarga, contohnya Mbak di sini, terus keluarga kan di sana, pasti ingat sesuatu yang contohnya yang namanya ada nggak sosok kehilangan, terus kehilangan itu menjadi bekas sedih, selalu inget tuh, ada nggak sosok kehilangan contohnya? Ada, ini juga aku barusan mengalami lah suatu musibah, maksudnya bapak sakit lah, kita nggak bisa bantu lah, maksudnya nggak bisa di sampingnya, itu sangat-sangat menyayat hati kita. Sedih. Dan saya mau pulang, kitanya masih di sini, kontrak belum habis. Rasanya kalau malam itu nggak bisa tidur dan selalu inget. Tapi kita juga mikir, kita di sini kontrak belum habis juga nggak bisa pulang sembarangan. Iya. Bisanya kita cuma nangis lah, curhat lah sama temen yang bisa diajak ngomong lah. Terus majikan Mbak gimana? Udah tahu keadaan Mbak keluarga lagi musibah? Ada rasa gimana ke Mbak? Kalau orang sini itu nggak seperti orang di Indo. Iya benar. Kalau orang di Indo itu pasti ya ada sih rasa simpati lah, rasa ikut merasakan kesedihan kita, tapi nggak seperti kita di Indonesia lah. Iya. Di sini kan agamanya juga nggak sama sih. Iya. Yang ngerti, yang penting kita bisa ngomong sama majikan. Tapi rasanya tetap sakit. Kayak namanya kehilangan. Iya, tetap sakit, sedih. Sampai nangis, sampai mata saya nggak bisa melihat, nggak melihat sesuatu lah. Karena apa ya, di saat-saat terakhir kali kita melihat bapak, terakhir kali kita nggak bisa di sampingnya, terasa sakit lah hati. Iya sakit banget, apalagi kan yang pertama kehilangan tuh orang tua ya, dan yang kedua juga kan kita jauh dari keluarga, jadi kita nggak bisa ngelihat gimana keadaan paling di sakitnya rumah. di orang di perantauan ya begitu. Di saat kita jauh ada sosok kehilangan dari anggota keluarga, itu benar yang paling menyakitkan. Kalau anak kan pasti tiap harinya bisa kita saling berkomunikasi ya. Iya, berkomunikasi. Kalau sama orang yang udah nggak ada, cuman bisa mendoakan doang, dan kita harus bisa menempatkan diri lah, maksudnya kita jauh dari keluarga. Kalau sampai kita berlarut-larut memikirkan kesedihan itu, kita sakit juga bingung, nggak ada orang yang benar-benar peduli. Kita harus bisa membawa diri kita sendiri supaya kita nggak berlarut-larut. Harus gimana? Jadi jalan satu-satunya kita sama teman, bercanda apa supaya kita nggak terlalu memikirkan sampai kita sakit, sampai kita stres. Jangan sampai kayak gitu. Nah, dan ini buat kalian semua,
Terima kasih udah ngedengerin curhatan Mama Bawel. Kalau misalkan pengen gabung, pengen ikut dengan channel kami, silakan hubungi ya di WA ini nih. Teteh bersama Teteh ini dari Majalengka. Ada juga dari Facebook yang namanya Rani Anggraini, tinggal gabung aja. Dan jangan pernah bosan buat lihat-lihat konten kita. Nah, sekarang bersama Mama, kita pamit dulu. Semoga kalian sehat selalu dan selamat siang buat semuanya. Bye-bye. Bye.